Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan sekarang melanjutkan adab sebelum menuntut ilmu ya. Yang sudah kita baca bahwa yang pertama hendaknya memperhatikan makan yang halal, jangan sampai makan minum yang haram. Yang kedua makan dan minum tidak banyak-banyak, nggak banyak makan, nggak banyak minum, maksudnya nggak sampai kenyang, karena kenyang itu di samping melemahkan fisiknya juga melemahkan pikirannya. Yang ketiga, al-adabus tsalits at-takhallusu min fudulil kalami wan naumi wa ghairiha. Tidak berlebih-lebihan, tidak banyak berbicara atau tidak berlebihan berbicara, meninggalkan pembicaraan yang tidak bermakna, yang sia-sia, ya. Dan juga tidak tidur berlebih-lebihan, tidak ngomong yang tidak penting, dan tidak tidur kalau tidak ngantuk. Lah, semua orang yang tidur tidak karena ngantuk lah, tidak. Ada orang yang ada apa sedikit tidur, setelah makan tidur gitu. Kebiasaannya itu tidur, banyak tidur. Nah, tidur itu mati ya. Tidur itu mati, bangun tidur itu hidup setelah mati ya. Dan pelajar itu harus berusaha mengurangi tidur. Nah, nggak ngomong kalau nggak penting dan nggak banyak tidur. Fayam bagilil alimi wali talibil ilmi, maka orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu itu harus berusaha ayyuqallila minal kalami wan naum. Enggak banyak bicara, enggak banyak tidur. Enggak banyak bicara maksudnya enggak bicara yang enggak perlu. Dan tidur itu untuk menguatkan fisik dan pikirannya untuk belajar. Kalau sudah kelelahan, meskipun enggak ngantuk, kalau sudah kelelahan ditidurkan. Tapi begitu sudah sadar, segera bangkit dan langsung berusaha untuk kembali ke ilmu. Nah gitu. Wan naumu qadral imkan, dan tidur itu yang dibutuhkan saja. Fa inna kathratan naumi ghairu matlubatin li thalibil ilmi. Banyak tidur itu tidak baik untuk
talabatul ilm, li'annaha tadhi'ul waqt atau tudayyi'ul waqta al-katsir, karena tidur itu akan menghilangkan banyak waktu, wa tuaddi ilal kasal, dan akhirnya menjadi malas untuk belajar, untuk menghafal, untuk mengerjakan tugas dan seterusnya ya. Wartiqail hawas, dan perasaannya akhirnya melemah. Wa amma kathratul kalami fa innaha tusyattitu dzihn, dan banyak omong yang tidak perlu itu pikirannya menjadi tidak fokus. Pikirannya menjadi tidak fokus kepada ilmu, gitu. Wa qad tawarratsal ajab, dan akhirnya seolah-olah dan akhirnya menjadi merasa terheran pada dirinya. Ilmunya sedikit karena banyak omong, akhirnya seolah-olah banyak tahu, gitu. Wa tuqi'u fi sakti wa dzunub, dan akhirnya akan terjerumus dalam kesalahan dalam berbicara dan terjerumus dalam dosa. Qala Yazid bin Abi Hubayb, Yazid bin Abi Hubayb menasihati, inna min fitnatil alimi ayyakunal kalamu ahabbu ilaihi minal istima'. Sesungguhnya termasuk fitnahnya orang yang punya ilmu lebih senang ngomong daripada mendengar. Sudah merasa sedikit punya ilmu, sudah enggak banyak mendengar lagi, terus banyak omong. Nah, jadi itu. Padahal ilmunya baru sedikit, gitu ya. Ilmunya baru sedikit. Nanti kalau sudah urusan ilmu itu diserahkan kepadanya, banyak tidak bisa. Banyak tidak bisa. Tak usah menghadapi orang-orang yang berilmu, menghadapi orang awam itu aja sudah kesulitan. Kenapa? Ya karena sudah takjub kepada dirinya, gitu. Terus akhirnya nggak banyak baca, nggak banyak belajar, banyak ngomong, terus merasa bahwa dirinya tahu banyak, gitu. Wa fil istima'i salamatun wa ziyadatun fil ilmi, padahal dengan mendengar, nah, itu dia akan jadi selamat dan ilmunya bertambah. Tapi sudah tidak banyak mendengar. Jadi maksudnya kalau orang itu sudah senang ngomong, sudah mulai punya ilmu ya, terus senang ngomong, nah akhirnya heran terhadap dirinya, takjub ya. Alhamdulillah. Ya, takjub pada dirinya, akhirnya tidak banyak mendengar dan banyak ngomong. Lah banyak ngomong akhirnya banyak salah, dan akhirnya dosa. Dan ketahuilah sesungguhnya banyak mendengar itu menyelamatkan dan menambah ilmu. Maksudnya mendengarkan ilmu. Nah, sudah merasa punya ilmu, harus berusaha banyak mendengarkan ilmu. Anda nanti akan selamat dan ilmu Anda akan bertambah. Ya. Wal mustami'u syarikul mutakallim, dan orang yang mendengar itu orang yang berilmu dan mendengar itu sesungguhnya mengikuti dan menyertai yang berbicara. Tapi kalau dia tidak banyak mendengar, tidak ngikut. Dan tidak ngikut berarti tidak murojaah. Itu kalau seandainya yang sedang diomongkan oleh yang sedang membacakan ilmu, itu seandainya dia sudah tahu, itu murojaah, menyertai gitu.
Nah, dan nanti kalau sampai ada yang beda itu naket. Naket itu koreksi. Koreksi. Loh, dia kok gitu, saya kok gini. Itu menguatkan. Menguatkan yang ada pada dirinya. Dan nanti kalau seandainya dia yang salah, langsung terkoreksi oh gitu. Untung dia ngomong gitu, saya akhirnya. Nah, jadi itu. Nah, atau orang itu salah sesuai dengan yang ayat yang ia hafal, hadis yang ia hafal. Nah, itu kalau orang itu berilmu terus mau mendengar. Berilmu terus mau mendengar. Wa fil kalami tuhinu wa tuzayyinu wa ziyadatun wa nukson. Dan orang ngomong gitu, itu hati-hati, akhirnya akan terjerumus pada yang salah gitu. Nah, dan orang yang ngomong itu akhirnya ingin mengindahkan omongannya, nambah-nambahi omongannya, dan ngurang-ngurangi ilmu yang ia punya. Ya. Jadi kalau orang itu ngomong ilmunya sedikit supaya enak, ditambah-tambah. Tapi kalau ada yang dianggapnya kurang pas, dikurangi dari ilmu yang ia tahu. Hati-hati gitu ya. Wa qala aidan innal mutakallima la yantadhirul fitnah. Dan juga mengatakan itu Yazid bin Abi Hubaib gitu, bahwa orang yang ngomong itu dia sesungguhnya menunggu fitnah. Wa innal munsita la yantadhirur rahmah. Dan sungguh orang yang berilmu dan mau dengar itu nunggu-nunggu datangnya rahmat. Ngomong itu sama dengan dia menunggu fitnah, menunggu datangnya fitnah, dan dengar dia berilmu. Di sini itu membahas orang yang punya ilmu, bukan betul-betul ulama yang betul-betul ulama. Mereka itu adalah teladan. Ulama itu paling takut ngomong kecuali ada dasarnya, dan tidak bisa diam kalau di hadapannya itu ada yang salah. Nah, itu betul-betul ulama. Tapi orang yang itu sudah memiliki sedikit ilmu, nah itu hati-hati. Kalau ngomong itu dihiasi, diindahkan, ditambah-tambah, nah, tidak cocok. Padahal ilmu itu tidak diomongkan. Apalagi ulama berbeda pendapat, dia yang satu nggak cocok, nggak diomongkan, yang cocok, yang nggak cocok. Nah, berarti dia tidak jujur. Dia tidak jujur, tidak. Nah, ada pendapat kayak gini, ada gitu, tapi yang selalu dijelaskan itu yang satu yang dia cocok, ya. Padahal dirinya paham bahwa di situ ada khilaf. Nah itu. Karena itu kalau sudah mulai berilmu, hendaknya memahami bahwa ngomong itu sama dengan menunggu fitnah, mendengarkan ilmu itu sama dengan dia menunggu rahmat. Lakin liyakun ma'luman anal kalama fil ilmi wa mudarasatuhu khairun minas samti min ghairi syak. Tetapi juga harus paham bahwa membicarakan ilmu dan mempelajarinya itu jauh lebih baik daripada diam tidak ikut serta, diam toh aja ini. Nah, jadi itu. Jadi yang dicela tadi itu adalah ilmunya sedikit terus nggak senang mendengar, senangnya ngomong saja. Hati-hati. Nggak senang dengar, senangnya ngomong. Bukan berarti tidak membicarakan ilmu dan mempelajari. Harus mendengarkan ilmu, membicarakan ilmu dan mempelajari ilmu. Fa inna fihi al-ajru wal ghanimah. Sesungguhnya membicarakan ilmu, mempelajari ilmu, mendengarkan ilmu itu adalah
pahala dan itu seperti orang mendapatkan ghanimah. Wa amma samtu fa ghayatuhu as-salamah, adapun diam hanya dapat satu, selamat dari fitnah. Wa in kana as-samitu 'anil syarri ma'juran, meskipun juga harus difahami bahwa diam tidak berbicara kebenaran, tidak membicarakan diam itu selamat, dan diam tidak ikut membicarakan kejelekan itu adalah pahala gitu. Enggak, saya enggak ikut-ikut kayaknya. Nah, tapi kalau dia tidak merubah gitu, maka itu dosa, harus merubah dengan kekuatannya, dengan ucapannya, dan apabila tidak mampu maka yang terakhir dengan hatinya, dan itu selemah-lemah iman. Illa annahu alal mutakallimi bi khairin ay yahdhara min fitnatil qaul, dan orang yang membicarakan ilmu harus waspada terhadap fitnahnya berbicara. Nah, wa minal ijabi bin nafsi, dan merasa dirinya gitu menakjubkan atau merasa dirinya hebat berilmu, itu adalah fitnahnya orang yang punya ilmu dan membicarakan ilmu. Wa kadzalika alaihi al-hadharu 'anil ifrati fil kalami bihaitsu yahrumu nafsahu min fawaidil istima'i ilal akharin, dan dia harus waspada jangan sampai berlebih-lebihan di dalam berbicara, di dalam membicarakan ilmu, sampai akhirnya dia tidak mau mendengarkan dari yang lain tadi itu. Walitila'i alama indahum, dan karena merasa hebat juga tidak baca lagi. Wal maqsudu annal alima wa talibal ilmi alaihi al-hadharu min kathratil kalami fil mabahis fil mubahat, dan yang diinginkan di sini pelajar itu tidak boleh banyak ngomong, kurang mendengar, tidak boleh banyak ngomong, kurang mendengar. Wa akhadha nafsahu bitulis samti li'annahu yajma'ul fikra wa dhihn, dan banyak mendengar untuk apa? Untuk konsentrasi di dalam pikirannya. Jadi tidak banyak ngomong tapi lebih banyak mendengar untuk konsentrasi apa yang dia dengar itu dengan pikirannya. Wa kadzalika alaihi alla yukthirul kalama hatta fi majalisil ilm, dan meskipun ketika dia di beberapa waktu dia harus berbicara karena dia yang harus menyampaikan, tapi tidak boleh ngelantur, tidak boleh panjang lebar. Bal yata'u ghairahu yatakallamu kadzalika hatta yastafida ma indal akharin, dan kalau pembahasannya itu bukan karena taklim kepada yang lain, hendaknya berusaha pembahasan ilmu itu dari dua arah. Dia ngomong masalah ilmu, nanti yang lain ngomong juga masalah ilmu, Nah, atau dia berpendapat kayak apa, mengutarakan dalilnya kayak apa, lalu yang lain ngomong dia dengar. Nah, dengan begitu maka saling memberikan masukan yang sudah sama-sama paham, punya nilai murajaah dan menguatkan tadi itu, dan yang belum dimiliki atau setengah-setengah nanti jadi menguatkan dan jadi mendapatkan tambahan. Nah, itu intinya di yang ketiga ini, tidak berlebih-lebihan di dalam berbicara dan tidak berlebih-lebihan di dalam tidur, atau tidak banyak bicara, tidak banyak tidur. Meskipun yang dibicarakan itu ilmu, tidak terlalu ngelantur, tidak terlalu panjang lebar, fokus terhadap ilmu, dan tidur juga gitu, tidur yang dibutuhkan saja. Al-adabur rabi' yang keempat, at-takhallusu minal mukhalafati syar'iyyah adh-dhahirah wal batinah, berusaha
membersihkan diri dari penyimpangan-penyimpangan yang syar'i maupun yang zahir. Meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, intinya adalah itu ya. Nah di sini meninggalkan gitu, penyimpangan-penyimpangan yang syar'i maupun yang zahir. Maksudnya apa? Meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Thalabatul ilm itu jangan sampai biasa melakukan kemungkaran. Kalau bisa betul-betul bersih dari kemungkaran. Kenapa? Karena kemungkaran dan kemaksiatan itu, penyimpangan itu melemahkan akalnya, melemahkan jiwanya untuk mendapatkan ilmu. Karena itu hendaknya setiap orang itu punya kesadaran, kenapa kok rasanya sulit ilmu itu masuk ya. Kenapa kok tidak punya pemahaman agama yang luas, yang macam-macam ya. Ketahuilah di antara sebab utamanya itu adalah kemaksiatan. Innal ilma nurun, sesungguhnya ilmu itu adalah nur, cahaya, dan cahaya Allah SWT itu tidak Allah berikan kepada orang yang durhaka. Bahkan orang yang durhaka itu mendapatkan kegelapan. Ketaatan itu mendapatkan cahaya, cahaya itu adalah ilmu, dan kemaksiatan itu kegelapan. Akhirnya tambah maksiat, tambah tidak tahu ilmu, tambah maksiat, tambah tidak tahu ilmu, tambah taat kepada Allah, tambah semangat belajar. Nah itu. Fa innal ilma nurun minallahi ta'ala, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya dari Allah SWT. Ilmu itu cahaya, hidayah itu cahaya. Yang dimaksud cahaya itu, cahaya di sini adalah cahaya hati, bukan cahaya mata. Cahaya hati bukan cahaya mata. Cahaya mata itu bisa membedakan benang hitam sama benang abu-abu ya, itu cahaya mata ya. Jadi dengan adanya cahaya warna-warni itu, perbedaan satu dengan yang lain diketahui karena pandangan matanya, itu cahaya mata. Adapun cahaya hati itu memperjelas hatinya, ini baik, ini jelek, ini halal, ini haram. Nah itu cahaya hati. Orang yang melihat kemungkaran cuek, ngerti cuek ya? Cuek itu acuh, tidak ada pikiran sama sekali ke situ. Di hadapannya ada kemungkaran, terus hatinya itu cuek. Itu sama dengan dalam kegelapan matanya tidak bisa melihat ya. Jadi di kegelapan yang sangat gelap, di depannya itu ada ular berbisa lewat, itu tidak ada pikiran apa-apa. Kenapa? Karena matanya tidak lihat. Nah, di depannya ada kemungkaran, hatinya cuek, itu hatinya gelap ya, hatinya gelap. Nah itu, tidak ada nur di dalam hatinya, tidak ada cahaya hati. Nah jadi itu, ini cahaya hati. Jadi cahaya hati itu, apabila hati itu sudah dipancarkan nur, maka yang baik itu jadi jelas baginya, dan yang baik itu manfaat, dan ia butuh. Oh itu baik ya, itu baik, tapi itu kan benda tidak bergerak. Nah itu berarti manfaatnya belum tentu untuk dia. Nah jadi itu, misalnya begini, dia melihat di hadapannya ada tiang. Wah tiang ini bagus, tidak ada tiang bagus kayak gini gitu, kokoh juga, wah kekuatannya Masya Allah. Tapi Anda butuh apa dengan tiang itu?
hanya menilai tok ya. Nah, jadi itu berarti bukan yang diinginkan dari nur tadi. Nur yang memancarkan dalam hati itu tahu ini adalah ketaatan, tahu ini adalah kebaikan, dan itu manfaat buat dirinya, dan dia sedang butuh. Kalau dia tidak dapat itu, rugi dia, celaka dia. Nah itu, karena itu contohnya itu seperti apa? Contohnya adalah misal orang yang sedang puasa di daerah yang di situ tidak ada makanan, dia tidak punya makanan, tidak ada makanan, tapi dia dikasih tahu tempat itu di sana. Dia betul-betul faham bahwa makanan untuk berbuka itu di sana, di satu tempat itu. Nah, dia faham kayak gitu. Akhirnya seluruh anggota badannya cenderung ke sana. Kalau dia tidak menuju ke sana karena mungkin waktunya belum tiba, ada penghalang gitu, harus menyelesaikan sesuatu dulu, tapi pikirannya sudah ke sana. Nanti sebentar lagi, 1 jam lagi nanti maghrib waktunya berbuka, nggak bisa berbuka kalau nggak ke sana. Nah, jadi faham kebaikan itu manfaat dan dia butuh, akhirnya cenderung terus ke sana. Dan yang dimaksud di situ itu adalah kebaikan, ketaatan kepada Allah Taala. Jadi jiwa itu kalau sudah terpancar nur, faham yang baik itu baik, dan ia butuh dengan kebaikan itu, akhirnya ia cenderung terus kepada kebaikan itu. Karena itu ada doanya, Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah tampakkan kepadaku yang baik itu baik. Kenapa? Karena kalau Allah tidak memberi nur ke dalam hatinya, dia tidak tahu kebaikan itu baik. Dan juga jelas kejelekan itu di hadapannya, ya faham secara pasti itu jelek, kemungkaran itu jelek, dan kejelekan itu madharat, bahaya. Akhirnya seluruh jiwanya akan berusaha menghindar, akan menghapus kejelekan ini, bahaya, harus dihapuskan. Tidak bisa dihapuskan, dia harus menghindar. Nah, itu orang yang jiwanya terpancar nur. Adapun orang yang tahu kemungkaran, hatinya cuek, itu orang yang tidak ada nur di dalam hatinya. Nah, itu. Nah, fa innal ilma nurun, ilmu itu adalah nur. Minallahi ta'ala yakdhifuhu fi qalbi man syaa min ibadihi. Nur dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki ke dalam hati hambanya. Wal ma'asi wal mukhalafatiz zahira wal batina mimma yahjibu dzalikan nur. Dan kemaksiatan itu adalah penghalang nur tadi itu, menghalang-halangi dan membentengi cahaya tadi itu. Qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i itu tabi'ut tabi'in. Imam Syafi'i itu tabi'ut tabi'in, generasi ketiga. Gurunya itu tabi'in secara umum, gurunya tabi'in itu sahabat. Ya. Nah, karena itu dia masih di generasi terbaik, gurunya ya, generasi kedua, murid generasi pertama. Dia sendiri juga generasi terbaik, apalagi gurunya, gitu. Nah, Imam Syafi'i berkata, syakautu ila waqi'in su'ahibni. Aku mengadu kepada Waqi' gurunya. Mengeluhkan atau mengadu kepada Waqi', kenapa hafalanku jelek? Hafalan Imam Syafi'i itu jelek, gitu. Itu bukan seperti hafalan di antara kita yang bagus. Hafalan Anda bagus, maksudnya apa? Dalam tingkatan dari bawah nomor 1, wah Bapak itu di tingkat 1 ini paling bagus, gitu ya. Nah, Imam Syafi'i itu tingkat 100, tingkat yang paling tinggi, tapi bukan yang terbaik. Bukan yang terbaik, gitu. Tapi tingkatannya sudah, levelnya sudah 100.
Karena itu umur 7 tahun itu sama ibunya disuruh berguru ke Imam Malik 2 tahun, hafal itu kitab Muwatta. Nah jadi itu, dan terus belajar. Loh, kenapa kok mengatakan dirinya hafalannya jelek? Karena ada tabi'in seperti Imam Qatadah mendengar langsung hafal, mendengar sekali langsung hafal, dan dibuka oleh Allah hatinya, akhirnya hafal dan faham. Karena itu dia berkata, saya tidak pernah minta tolong kepada guru, tolong diulang untuk saya, tidak pernah. Dan dia tidak bisa baca, dia buta. Dia buta. Dia mengandalkan telinga dan hafalannya, dan sekali dengar hafal. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan, kenapa hafalan saya kok tidak bisa kayak gitu. Nah jadi itu. Jadi Imam Syafi'i itu hafalannya jelek. Ini ngomong sendiri, syakautu ila waqi'in su'a. Aku mengeluh, aku mengadu kepada Imam Syafi'i tentang jeleknya hafalan saya. Berarti hafalannya jelek itu tingkatannya bukan tingkatan Anda, tingkatannya adalah tingkatan Imam Qatadah, tingkatan itu yang sekali dengar hafal. Nah itu. Nah karena itu di zaman Imam Syafi'i tidak ada yang lebih tinggi daripada Imam Syafi'i. Di zaman dia jadi ulama, ya, ulama banyak, tidak ada yang lebih tinggi dari Imam Syafi'i. Nah itu. Nah dan Imam Ahmad hafalannya itu lebih dari 1 juta hadis sama sanadnya. Kalau Quran itu isinya berapa ayat? 6.000 sekian. Ya. Kalau 10 Quran berarti berapa? 60.000. 10 Quran 60.000. 100 Quran. 100 Quran 600.000. Berarti kalau ada kitab 100 itu hafal di luar kepala. Hafalannya itu 1 juta hadis lebih sama sanadnya. Nah, sama majelisnya tidak ada yang lebih tinggi daripada Imam Syafi'i. Karena itu kalau kalian belajar Islam, belajarlah ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i datang ke Irak, terus akhirnya Imam Ahmad berkata kepada murid-muridnya, murid-muridnya ulama-ulama, tokoh-tokoh, dia omongin kayak gitu. Berarti Imam Ahmad menjumpai Imam Syafi'i. Beda 16 tahun, 14 tahun umurnya. Beda 14 tahun. Gitu. Nah itu. Dan Imam Syafi'i datang ke Imam Ahmad dan mengatakan, kamu lebih tahu hadis daripada saya. Gitu. Nah, jadi itu. Ini memuji itu memuji ini. Gitu. Nah karena itu, kalau kamu tahu ada hadis yang aku nggak tahu, ilmunya ahli hadis itu mengetahui hadisnya orang lain. Kalau kamu tahu wahai Imam, ada hadis yang aku belum tahu, beritahukan. Aku akan datangi sumber hadis itu. Jadi sampaikan supaya aku tahu, nggak gitu, aku akan datangi sumber hadis itu. Ya. Nah bagaimana itu? Dia menjumpai generasi lebih dulu masih hidup, dia menyampaikan, saya mendengar dari sini, dan gitu, tidak ada orang yang tahu kecuali beberapa orang dalam hadis ini. Gitu. Terus aku belum memberitahukan kepada siapapun karena belum ada yang belajar sampai situ kecuali fulan-fulan. Berarti tahu, ada ilmu yang tahu baru beberapa orang. Nah, kayak gitu maksudnya. Wahai Imam, kalau kamu tahu hadis aku belum tahu. Kalau tahu ada hadis yang kamu tahu bahwa saya belum tahu, tunjukkan, aku akan datangi.
Nah, jadi itu. Nah, ada faedah yang tersirat di sini bahwa Imam Ahmad itu tahu sejauh apa hadis yang diketahui oleh Imam Syafi'i. Nah, habis itu Imam Ahmad itu di dalam masalah hadis itu mungkin libur, tapi menghadiri majelisnya Imam Syafi'i, tidak mau luput. Loh, ini hadis berhenti terus menghadiri majelis Imam Syafi'i. Nah, berarti kelasnya imam tapi masih mau mendengar, bukan mau mendengar, enggak mau ghaib dari mendengar, enggak mau ghaib, enggak mau ketinggalan dari mendengar. Hadis aku bisa membaca nanti atau besok, tapi kaidah yang diucapkan oleh Imam Syafi'i kalau enggak aku dengar nanti enggak dia ucapkan lagi. Sudah kelewatan, itu sudah kelewat. Jadi kayak gitu. Nah, jadi seperti itu ilmu, gitu ya. Syakautu ila waqi'in su'ahidhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ternyata petunjuknya Waqi' kepadaku adalah tinggalkan maksiat. Tinggalkan. Imam Syafi'i itu dikenal orang yang sangat taat kepada Allah, orang yang sedikit pun tidak mau makan yang halal, gitu, yang haram, gitu. Makan itu harus sangat hati-hati, ini jelas-jelas halal baru dimakan. Ya. Nah itu. Nah terus kalau di rumahnya Imam Ahmad lahap makan. Akhirnya ditanya, loh kenapa? Karena Imam Ahmad hadiah saja, tidak mau. Kalau tidak jelas-jelas dihasilkan oleh yang memberi hadiah itu dari yang halal. Orang itu langsung ngasih hadiah, tidak mau Imam Ahmad, kasihkan yang lebih butuh. Dan Imam Ahmad itu kasihkan yang lebih butuh di sekitar kita banyak. Gitu. Kalau diterima, aku terima untuk tak kasihkan yang lebih butuh. Gitu. Gitu. Dan dia tidak mau makan dan menghidangkan kalau dikasih orang yang orang itu diketahui bahwa oh dia dapat dari yang halal. Misalnya apa? Oh dia nanam sendiri di lahannya, terus waktunya panen, terus ngasih hadiah, ya diterima. Oh dia dagang dan dagangnya benar. Adapun dia dapat rezeki dari mana tidak tahu, terus Imam Ahmad dikasih, itu saking hati-hatinya. Imam Syafi'i kalau di Imam Ahmad makan itu, nah, kenapa? Gitu, karena dia jangankan itu yang haram atau yang syubhat, jelas-jelas dikasih orang, tapi tidak tahu orang ini rezekinya dari mana. Gitu. Padahal di zaman itu zaman baik, gitu, itu tidak mau. Dengan hati-hatinya itu. Nah, anaknya berkata, wahai ayah, apakah haji dibiayai oleh pemerintah itu sah? Ini di zaman tabi'ut tabi'in, zamannya masih zaman yang syar'i. Ya. Ulama itu kalau menerima itu biaya hidupnya semuanya itu dibandingkan dengan orang gampangnya itu mewah. Gitu. Kalau mau menerima dari ulama. Kenapa? Ulama digaji dari dulu. Maksudnya digaji itu biaya hidupnya dicukupi. Dan dari zaman sahabat itu besar, tapi sama ulama yang nerima pun banyak dibagikan. Nah jadi kayak gitu. Jadi di antara sahabat itu ada yang diutus jadi gubernur. Dan di samping jadi gubernur ditugaskan untuk mengajarkan Islam. Dan hidupnya itu salah satu dari yang paling miskin dari semua penduduk. Khalifah Umar datang tanpa sepengetahuannya, ketemu sama kaum, lalu
berbagai pertanyaan. Di antara pertanyaannya adalah siapa yang kalian ketahui orang-orang yang miskin? Salah satu yang disebutkan adalah gubernur utusannya dari Madinah. Loh, ini pimpinan kalian miskin. Padahal pemberian dari khalifah dari Madinah itu besar. Ya, sebagai pemimpin. Terus zakat dikumpulkan, tidak dibagikan. Lah kalau miskin berhak untuk ngambil dan dia dipercaya. Tapi tidak sama sekali. Dia miskin. Loh iya, dia bahkan tidak punya ganti dari pakaiannya dan macam-macam gitu yang sampai diketahui. Akhirnya setelah pulang memerintahkan kepada pegawai untuk memberikan pemberian kepada orang-orang miskin di daerah sana, termasuk kepada gubernur 200 dinar untuk gubernur. Banyak pemberiannya. Nah, begitu dibuka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah menangis sudah. Istrinya tahu, ada apa? Apakah Khalifah Umar meninggal? Karena dia adalah sahabat yang dekat di hati umat, apalagi dia sendiri sahabat. Apakah Khalifah Umar meninggal? Enggak pernah ada musibah yang sampai kayak begini. Tidak. Bahkan lebih dahsyat daripada itu. Apa itu? Gitu. Datang dunia untuk merusak akhirat. Seperti apa itu? Maukah kamu menyelamatkan keluarga ini dari itu? Loh, hidup kita adalah untuk itu. Akhirnya disuruh membagikan uang itu sampai habis. Dan dia sendiri miskin. Ini orang zaman dulu kayak gitu. Orang zaman dulu kayak gitu. Nah itu di antara kisah-kisah mereka gitu ya. Waqala i'lam bi annal ilma nurun. Dan Waqi' memberi nasihat kepada Imam Syafi'i, ya, ketahuilah sesungguhnya ilmu itu cahaya hati, ya, yang menjadikan hatinya faham, oh ini halal, ini baik, manfaat yang sangat tinggi dan itu sedang ia butuhkan. Akhirnya terus itu adalah nurul qalbi. Faham ini kejelekan dan madharat. Ini madharat ini difaham. Nah itu. Nah akhirnya harus dihapus, kalau nggak bisa dia yang harus menghindar. Itu adalah nurul qalbi. Ya. Wa'lam wa qala lam bi annal ilma nurun. Lalu Waqi' berkata, ketahuilah wahai Imam Syafi'i, sesungguhnya ilmu itu adalah nur, wa nurullahi la yuhda li'asi. Dan cahaya Allah itu tidak Allah pancarkan kepada orang yang maksiat. Bahkan orang yang maksiat itu, kemaksiatan itu meredupkan dan mematikan cahaya. Nah jadi itu. Wa qala Sahal bin Abdillah, haramun ala qalbin ayyadkhulahun nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla. Haram itu hati itu dimasuki nur, sedangkan di dalamnya di dalam hati itu ada sesuatu yang Allah benci. Apa maksudnya haram? Haram itu tidak boleh itu, terlarang, terhalang hati yang di dalamnya itu ada yang Allah benci untuk dimasuki nur. Fayajibu ala kulli alimin wa taliba ilmin, maka wajib wa talibi ilmin, maka wajib atas semua yang berilmu dan semua yang mempelajari ilmu agama, ayu tahira qalbahu minal mukhalafatil batinah. Ini wajib membersihkan jiwanya dari penyimpangan-penyimpangan batin. Contohnya seperti apa? Hasad, nggak seneng aku sama orang itu. Nah, itu adalah hasad.
Itu. Dan masuk di dalam makna hasad itu dalam bahasa Arab adalah iri. Iri itu apa? Menginginkan kebaikan yang dimiliki orang. Memiliki kebaikan yang dimiliki orang juga hasad. Itu dalam bahasa Indonesia lebih disebut iri. Dan hasad yang lebih umum di Indonesia itu adalah hati nggak seneng orang. Dia datang, nggak seneng. Hatinya itu ya. Jangankan datang, nggak datang tapi ada yang nyebut, mana dia kok nggak datang? Langsung hati itu nggak seneng. Ngapain dia disebut? Biarkan aja nggak datang. Hatinya itu adalah hasadnya. Itu. Iyyakum wal hasada. Jauhi sifat hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Sungguh sifat hasad itu makan kebaikan. Jadi dia punya amal soleh apa itu kemakan oleh hasad seperti api makan kayu bakar. Kayu bakar sebesar apapun, sepanjang apapun, kalau tidak mati akan habis. Hasad di dalam hatinya, kalau ada terus kebaikannya hilang. Nanti mati tidak punya kebaikan. Kenapa? Dikerokotin terus, dimakan terus oleh jiwa hasad. Thalabatul ilm itu harus menyingkirkan, harus berusaha menghilangkan, memadamkan sifat hasad yang ada di dalam hati. Terus subhanallah, saya itu berpikir, ngapain kamu hasad sama orang? Ya, kamu sendiri yang sakit. Ya. Dia datang. Hatinya itu panas ini. Dan dia itu nggak ngapa-ngapain, ya. Kamu sendiri yang hasad, kamu sendiri yang sakit. Merusak dirimu sendiri. Nah itu. Wal hik, dan hikd itu yang sering di Indonesia diartikan hasad. Hasad itu diartikan iri. Gitu. Jadi itu sama-sama penyakit hati. Wal ghil, dan menipu. Ya. Gitu. Tapi ghil itu nipunya seperti milik umum terus dia ambil. Ya, jadi itu sering diungkapkan untuk harta rampasan perang. Harta rampasan perang diambil sebelum dibagi itu adalah hulul, ya, itu ghil. Itu. Nah, apa itu artinya? Kayak ngentit gitu ya. Ngentit itu bahasa Jawa ya. Bahasa Indonesianya apa? Apa? Ngutil. Ngutil lah di sakunya orang. Nyopet lah. Enggak, ini bukan di sakunya orang. Ini amanah yang dia pegang. Ya, amanah yang dia pegang terus diambil. Korupsi lagi. Ya kayak gitu kayak ini. Nah, jadi kayak gitu. Nah, wal ghish. Nah, dan ghish itu menipu, tapi menipunya itu seperti tidak menipu tapi ternyata orang lain ketipu, itu ghish. Ya, seperti tidak menipu, saya dagang kok. Ya, tapi yang membeli zahirnya beli, jual belinya zahirnya biasa, tapi begitu dia selesai jual beli, lah kok gini? Loh, kamu tadi beli tak? Kamu tadi apa? Iya beli, tapi maksud saya enggak kayak. Nah, tertipu, itu ghish. Tertipu orangnya itu. Nah, itu ghil itu artinya bahasa Indonesianya juga diartikan mencuri loh, tapi mencuri di dalam sariko, mencuri itu beda dengan ghil. Gitu. Kalau sariko mencuri itu mencuri harta dalam simpanan. Dan itu yang dipotong tangan. Gitu. Kalau hulul itu harta rampasan perang belum dibagi dia ambil, berarti itu ada di hadapannya.
Ini milik umum, ada di hadapannya, baik yang diamanai itu seorang atau banyak, terus dia ambil, itu ghil. Nah kalau ghish itu menipu, yang dimaksud menipu di sini itu, yang dimaksud menipu dengan bahasa ghish, ya, dengan bahasa ghish itu adalah orang lain seperti dengan dia seperti biasa, tapi kalau selesai merugikan orang lain, ya, merugikan orang lain yang waktu dengan dia tadi itu seperti biasa. Begitu sudah selesai dia ketipu, itu ghish. Bahasanya kan sisi satu aja kok gitu. Bahasa Arab itu memang gampangannya satu dengan yang lain itu ada bedanya, dan di dalam Islam hukumnya beda-beda. Nah, ghil itu tidak dipotong tangan, tidak, jadi orang yang korupsi itu tidak dipotong tangan. Gitu. Nah, jadi itu. Nah, hukumnya apa? Kembali kepada hakim. Bisa jadi lebih besar kalau memang madorot dan bahayanya besar. Bisa jadi, nah itu meskipun nilainya sangat besar, tapi itu cukup dihukum kayak begini. Itu tergantung. Tapi kalau mencuri dipotong tangan, itu mencuri harta yang di tempat simpanan. Nah, ghish itu tidak ada hukum fisiknya di dunia. Ghish itu tidak ada hukum fisiknya di dunia. Nah, itu dibawa ke hakim, kalau nyata-nyata ya kamu berkewajiban untuk mengembalikan gitu aja. Nah, ghish itu seperti apa? Orang dagang ketipu. Ketipu apa? Loh, saya siap membeli ini 10 juta, tak kirain baik, ternyata sampai di rumah ini keropos barang. Kenapa waktu beli kok nggak kamu lihat? Saya nggak ngerti. Saya nggak pengalaman saya. Nah, dia tahu barangnya dan dia nggak ngasih tahu. Nah, itu adalah ghish. Rasulullah SAW masuk ke dalam lewat, terus ada orang dagangan kebijian bagus-bagus, lalu Rasulullah SAW izin tangannya melihat yang di dalam. Ternyata di dalam kok nggak bagus. Ini gimana ini? Man ghasyana falaysa minna. Nah, pakai ghish ya. Nah, yang menipu bukan golongan kami. Nah, itu duku itu yang besar-besar dengan yang kecil-kecil kan lainnya. Ya. Nah, kecil-kecil terus ditaruh duku yang besar-besar di atas. Beli sekilo, nanti kalau beli sekilo itu diserokkan dari bawah. Loh, tadi sana yang gede-gede apa? Ini kok yang gede-gede cuma 1-2. Akhirnya beli lagi. Oh, caranya gitu. Ya, jadi yang di bawah itu kecil-kecil, terus yang miring gitu tempatnya. Terus nanti begitu disorot dari bawah. Oh gitu ya. Pengalaman. Man ghasyana falaysa. Nah, habis itu beli lagi gitu. Pak, beli duku berapa? Ini. Oh iya. Ya. Yang lebih bagus lagi enggak ada? Enggak ada. Harga enggak apa, tapi ngambil sendiri ya. Oh, enggak boleh. Kalau ngambil sendiri sih ya, yang atas aja. Enggak beras juga. Nah. Nah. Wal kibr dan sombong. Sombong itu merasa kalau menyombongkan pada orang, merasa lebih dari orang. Dan sesungguhnya fakhr itu bagian dari sombong. Fakhr itu bangga, itu. Wah, saya sudah tahu kayak ini. Baca lagi, wah saya sudah tahu. Wah, jadi punya perasaan baca buku, terus judul Ikhlasun niyatil, ikhlas sudah tahu saya. Itu adalah fakhr, itu penyakit hati. Kalau membaca buku saja hatinya kayak gitu, orang itu tidak akan ada kebaikan dalam bab ini pada orang. Ceramah, taklim gurunya, apa itu saya sudah tahu. Akan gitu sih. Jangankan orang, buku itu hatinya kayak baca buku, judulnya baru dibaca
ini udah tahu saya. Itu penyakit hati luar biasa itu. Kita harus berlindung kepada Allah dari jiwa-jiwa seperti itu. Dan itu yang menyebabkan dia merasa berilmu dan sesungguhnya tidak berilmu. Dan dengan ungkapan lain, itu kelihatannya untuk berilmu tapi tidak ada berkahnya. Nggak ada berkahnya bagaimana? Nanti dihadapkan masalah seperti dia tidak bisa gini loh jalannya yang bagus, nggak bisa ngasih tahu gitu. Padahal ada ilmu itu dalam pikirannya, tapi nggak bisa ngasih solusi. Ya. Nanti ada pertanyaan gini, dijawab panjang, yang tanya nggak ngerti saya Pak. Yang tanya sudah dijawab, jadi kamu masih tidak ngerti, gitu. Nah sudah kayak gitu, itu kamu sudah masih nggak ngerti aja sih. Padahal karena dia yang nggak bisa jawab gitu. Jadi kayak gitu. Kenapa? Karena jiwanya sudah kadung tadi itu fakhr, bangga bahwa dia adalah orang yang hebat. Hati-hati punya jiwa kayak gitu. Wal ujub, dan heran terhadap dirinya. Semua itu adalah penyakit hati. Termasuk juga ghadab, marah. Ada apa sedikit marah. Marah itu panasnya hati. Ya. Dan untuk panasnya hati yang berkaitan dengan marah ini, itu dijadikan oleh Allah gampang mengalir ke jasad. Karena itu kalau hatinya marah, mengalir ke mulutnya, ke bibirnya, akhirnya ngomong jadi gitu. Ngapain kamu jadi itu? Kenapa? Karena hatinya marah. Ngalir ke matanya itu jadi berubah. Ngalir ke dahinya jadi berubah. Kok rasaku saya lihat itu wajahnya kok berubah? Kenapa? Karena marah. Nah, hati-hati itu adalah penyakit hati. Wasyahwah, dan juga syahwat, tapi syahwat ini dikasih solusi oleh Allah SWT. Sesungguhnya syahwat, kalau banyak hal yang sudah disebutkan terus menyebutkan syahwat, berarti syahwat di sini maksudnya yang lebih fokus adalah libido. Hati-hati. Kenapa? Karena urusan perut disebut sendiri, urusan penyakit hati disebut sendiri, terus menyebutkan syahwat, maka syahwat artinya menjadi khusus, yaitu libido, yaitu kaitannya laki sama perempuan. Dan diberi solusi oleh Allah SWT, kalau gitu syahwat itu mengganggu ketaatan, kalau syahwat itu cenderung pada kemaksiatan, datangi istrimu, nanti setelah selesai akan terobati. Tapi kalau tidak, hati-hati gitu. Nah sesungguhnya syahwat itu akan mematikan hati, mematikan jiwa gitu. Nah, maksudnya bagaimana? Pikirannya syahwat, wanita itu cantik ya, wanita itu belum ada pasangannya, wanita itu nanti akhirnya sampai duduk ya kayak gitu, tidur ya kayak gitu, kerja juga kayak gitu, serius sebentar, begitu jeda gitu, akhirnya gitu, terus akhirnya hatinya mati, jiwanya maksudnya. Nah, jadi kayak itu. Nah, itu. Dan salah satu ulama menjelaskan, dan itu makna yang sangat dalam dan tersirat, tidak teks ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Innahu, sesungguhnya zina. Nah, jangan didekati. Adapun titiknya yaitu zina, fahisyah itu keji. Wa sa'a sabila, dan sejelek-jelek jalan. Tidak disebut jalan kalau tidak dipakai untuk mundar-mandir. Paham ya? Misalnya begini, ini tanah kosong 100 kali 100 meter. Ada orang lewat situ, seret, terus tidak dilewati lagi, tidak disebut jalan. Yang disebut jalan itu orang ini lewat, atau dia lewat terus itu, pergi ya lewat situ, pulang lewat situ. Itu jalan saya, kan saya. Nah, ada apa faedah? Zina itu nyandu.
Zina itu satu. Yang kedua, yang namanya lahan dipakai jalan, pertama itu sulit, kedua lebih mudah. Nanti kalau jadi jalan setapak, ndak akan berubah kalau ndak betul-betul itu maunya ditutup terus ganti. Itu zina. Luar biasa, saya mendengarkan subhanallah. Dari belajar sampai jadi ustadz baru dengar sekarang ini ada ulama besar terus menjelaskan masalah makna innahu kana wa sa'a sabila. Makna sa'a sabila itu jalan yang jelek. Jalan. Kenapa kok disebut jalan? Ternyata makna jalan itu kayak gitu. Perbuatan ini perbuatan kok jalan. Nah, ternyata sifat jalan itu kayak gitu. Nah, zina itu candu tadi itu. Oh, gitu. Nah, karena apa? Karena kalau sekali itu tidak disebut jalan. Akhirnya jadi jalannya kayak gitu. Nah, mikir saja nggak terjerumus itu akan mematikan hati tadi itu. Karena itu hati-hati orang yang berilmu dan thalabatul ilm itu hati-hati dengan penyakit syahwat. Ya, wa ghairuha. Wa kadzalika yajibu alaihi tadhhirut thahir min ayyi mukhalafat aw ma'asi kasabbi wasyatmi wa adami ghaddil basari wa aklil harami wa ghairi dzalik. Begitu juga wajib mensucikan diri dari segala penyimpangan gitu, segala dosa seperti mencela gitu. Nah, sab dan syatam itu sama-sama mencela orang gitu, dan tidak menundukkan pandangan dan makan yang haram dan sebagainya, semuanya harus dihindari. Fakullu hadhil khisalil madhmuma, semua sifat yang tercela itu mimma tuhramu min tahsilil ilmi wa barakatihi, menjadi penghalang untuk dapatnya ilmu dan menjadi hilangnya barokah ilmu. Sudah terhalang nggak akan dapat, kalau dapat nggak ada berkahnya. Nah, jadi kayak gitu. Wa talibul ilmi huwa ahaqqun nasi bidadhibihi bitahdhibi wa tanqiyati tahirihi wa batinihi. Dan pelajar ilmu itu adalah orang yang paling dituntut untuk mensucikan jiwanya dari hal-hal seperti tadi. Wal bu'du an kullil ma'asi wal mukhalafati dhahirati wal batina. Pelajar ilmu itu dituntut untuk betul-betul jauh dari penyimpangan-penyimpangan dan kemaksiatan lahir maupun batin. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa kita baca. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.